ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhil qail alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita rindukan, bulan yang di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan. Di dalamnya bagi kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Di bulan ini pula seluruh amalan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini menjadi bulan yang penuh dengan amalan yang kita lakukan setiap saat di dalamnya. Memulai bulan Ramadan pada tahun ini, pertama mari kita meniatkan untuk kita berpuasa insyaallah selama sebulan lamanya. Persoalan niat ini tentu sangat penting karena seluruh amalan kita tergantung kepada apa yang kita niatkan. Likulli syai'in ma nawa, innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu tergantung kepada niat. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya. Oleh karena itu, pertama mari kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyambut bulan suci Ramadan ini, sekaligus meniatkan diri untuk melakukan amalan selama sebulan lamanya, yaitu berpuasa dan seluruh amalan-amalan sunnat yang terkait dengan bulan Ramadan, seperti salat malam atau qiyamul Ramadan, membaca ayat suci Al-Quran, banyak berzikir, kemudian banyak berinfak dan bersedekah, menjalin silaturahim dengan saudara-saudara kita. Niatkan ini sebagai suatu amalan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah apa yang kita lakukan akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak memerintahkan engkau untuk beribadah kecuali dengan ikhlas, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada niat yang lain, semata hanya karena ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memasuki bulan Ramadan ini, mari kita membersihkan kita punya iman dari segala hal yang bisa mengotori, karena modal utama seseorang dipanggil untuk melakukan puasa adalah modal iman. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 menyampaikan dan menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas Allah Subhanahu wa taala berseru, memanggil kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang dipanggil untuk melaksanakan puasa adalah orang-orang yang beriman. Maka inilah modal utama sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, untuk bisa melakukan puasa. Syaratnya adalah orang yang beriman. Maka iman ini adalah modal utama yang harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita tazkiyah, harus kita bersihkan, terutama hal-hal yang bisa merusak kita punya iman. Di antaranya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memasuki Ramadan lalu kita melakukan perbuatan syirik. Berapa banyak di antara kaum muslimin sebelum memasuki bulan Ramadan melakukan ritual-ritual yang mengandung kesyirikan atau di dalamnya ada khurafat, bid'ah. Ini semua adalah hal-hal yang bisa merusak kita punya iman. Oleh karena itu, mari bersihkan iman kita sebelum memasuki Ramadan dan di dalam menjalankan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahaya bagi orang-orang yang dikotori imannya dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu syirik, kalau kamu musyrik, maka Allah akan menolak kau punya amalan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita berpuasa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Melakukan amalan puasa sesuai dengan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, yaitu berpuasa dengan segenap persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan syahur pada waktunya, dan tentu yang paling afdal adalah mengakhirkan sahur, kemudian menahan segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau merusak puasa pada saat fajar telah tiba, sampai insyaallah kita berbuka puasa. Nah, semua ini kita jaga. Kemudian kita barengi dengan segala amalan-amalan sunnah, terutama membaca Al-Quran pada siang hari dan malam hari. Kemudian ya kita harus saling memaafkan antara satu dengan yang lain, menyambung silaturahim dengan saudara-saudara kita yang terputus. Karena orang yang terputus persaudaraannya, maka amalan puasanya akan tergantung dan tidak dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan fisik kita, merawat fisik kita, menjaga kesehatan kita. Kalau perlu kita cek kesehatan, bagaimana kondisi tubuh kita, bagaimana tekanan darah kita, bagaimana kolesterol kita, bagaimana gula kita dan sebagainya. Kemudian diantisipasi jika memang ada hal-hal yang tidak normal, sehingga insyaallah kita sehat, segar bugar memasuki Ramadan dan melaksanakan puasa Ramadan. Kenapa? Karena puasa sangat berkaitan dengan fisik kita. Ketika kondisi fisik kita sakit, tidak mampu berpuasa, maka kewajiban untuk melaksanakan puasa tentu tidak ada pada diri orang yang mengalami sakit. Maka tubuh ini harus dijaga, harus dipelihara agar insyaallah menjadi sehat dan dapat dibebani dengan kewajiban berpuasa. Semoga amalan kita selama sebulan lamanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga di bulan ini Allah
mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu khairum min alfi syahr. Semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tazkirah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.